Oh, ini tajam setajam silet, tapi cara mengirisnya diseret gini. Ya kalau saya bilang tajam, coba dicoba ini ke rambut. Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, amin ya robbal alamin. Pemirsa, di sini saya akan memberikan tutorial yaitu tentang asah-asah atau mengasah pisau, baik itu pisau dapur atau pisau sembelih atau peralatan-peralatan pertukangan yang kategorinya baja-baja biasa, bukan baja TCT. Kalau baja TCT nanti ada caranya tersendiri. Jadi ini untuk baja-baja biasa seperti baja pir atau sejenisnya. Cara mengasahnya bagaimana? Di sini saya akan memberikan tutorial. Jadi untuk pengasahan pisau-pisau yang jenis baja-baja biasa seperti ini termasuk baja biasa. Ini juga baja biasa. Lain dengan seperti ini mata pisau ketam atau pasrah, itu bajanya baja TCT. Jadi untuk pisau-pisau seperti ini, cara mengasahnya itu pakai ungkal-ungkal biasa. Ya, seperti ini. Tapi ini kalau di sini ungkal beji. Ini atau ini bukan untuk menajamkan. Ini hanya untuk agar ramping. Maksudnya itu enggak notok. Jadi mata pisaunya enggak notok. Jadi harus dirampingkan pakai ini. Kalau pisaunya sudah ramping ya enggak usah pakai ini, langsung pakai yang halus seperti ini. Ini tata cara yang benar untuk mengasah pisau. Jadi tingkat ketajaman benar-benar tajam. Maksudnya benar-benar tajam. Jadi di sini kalau pakai pengasah yang halus, ini enggak berpori-pori. Ini yang matanya ini enggak berpori-pori. Jadi kalau seandainya kurang percaya, di saat Anda menggunakan ungkal atau ini yang kasar ini, kalau Anda kurang percaya, silahkan cari kaca pembesar. Anda lihat di sini. Anda lihat di sini pasti bergerigi kayak gergaji. Itulah. Jadi walaupun katanya tajam, itu ya nggak bisa dikatakan tajam. Karena setajam apapun yang namanya gergaji itu kalau untuk mengiris ya pasti jebol-jebol. Itulah. Jadi ketajaman antara yang benar-benar tajam dan yang hanya sekedar tajam sudah lain. Seperti ini bukan alat untuk mengasah. Bukan alat untuk mengasah, tapi ini alat untuk menggosok. Ini juga bukan pengasah, ini alat scrap. Ini juga bukan untuk mengasah, ini untuk memotong besi. Jadi kita mesti harus berhati-hati, jangan ikut-ikutan tutorial yang asal-asalan. Nanti kalau kita tiru itu menjerumuskan. Jadi kalau kita tiru tutorial-tutorial yang saya katakan ngawur itu, nanti kalau ditiru Anda akan terjerumus. Peralatan Anda akan menjadi rusak. Kalau di sini orang-orang mengatakan dadi enom, wajane dadi enom. Nek wis wajane enom, masih landep, gak iso maksimal.
Jadi dipakai sebentar saja sudah tumpul. Itu yang disebut mudah. Jadi baja ini bukan permanen. Kalau terlalu sering kita asah pakai ini, jadi mudah, jadi enom, paling panas. Itulah resikonya kalau kita sering mengasah pakai ungkal-ungkal yang kasar. Apalagi mengasah pisau pakai ini juga pakai ini, bukan mendapatkan hasil yang tajam atau hasil yang maksimal, tapi pisau ini jadi enom, melotan, karena panas ini. Itulah pentingnya kita mengetahui tata cara yang benar, jadi nggak awur-awuran. Secara kasaran nggak gedak biasa kena nggak bener. Jadi sampean semua kalau ngelihat tutorial di YouTube hati-hati, kebanyakan itu cuman buat konten, bukan mengedukasi, tapi nggak murui, ngerusak malahan. Itulah. Jadi kalau di sini kalau saya bilang tajam, ya memang tajam. Jadi bisa dibuktikan. Bukan sekedar ngomong tajam, setajam silet, bukan. Jadi memang benar-benar tajam. Jadi di sini cara mengasahnya, kalau ini keadaan memang benar-benar tumpul, kita pakai ini ya nggak apa-apa untuk merampingkan maksudnya, tapi harus sering-sering dikasih air. Jadi setiap berapa gesekan kita kasih air seperti ini. Terus tingkat kemiringan kita sesuaikan. Kalau sudah lancar ya nggak usah kita nggak usah dijulek, no. Nanti mata pisaunya jadi kayak paruh betet, notok. Nah, maksudnya notok. Jadi kita langsamkan saja. Sebenarnya yang paling baik yang masih begini, yang masih lurus, ini baik untuk mengasah pisau. Kalau ini sudah bersiku, ini kan sudah mendelung, ini bersiku untuk mengasah pisau. Kalau kita membutuhkan pisau yang ramping, ini sudah nggak bisa. Apalagi untuk pisau-pisau tatah, ini sudah merusak sekali nih. Ini sangat merusak untuk pisau tatah. Jadi nggak bisa ramping. Jadi makanya saya kalau ungkal beji seperti ini saya sudah ganti. Jadi sudah harus diganti. Penyekrap seperti ini saya sudah harus ganti yang baru. Karena ini untuk menyekrap, kalau ada pisau yang sudah sangat notok atau tumpul, benar-benar tumpul, ini juga merusak seperti ini, nggak bisa ramping. Jadi untuk langkah pertama yaitu kalau memang benar-benar tumpul, kita asap pakai ini. Kemudian setelah dirasa sudah agak cukup tapi belum bisa tajam, kita pakai yang halus. Nih, pakai yang halus. Setelah beberapa gesekan, kita lihat. Jadi ini kan kelihatan. Untuk kita mengetahui ini sudah benar-benar tajam atau belum, bisa kita cek pada rambut atau pada plastik-plastik yang tipis seperti ini, bukan kepada kertas yang tebal. Kalau pada kertas yang tebal ya bego saja bisa, meskipun nggak tajam ya bisa. Tapi untuk keakuratan bahwa itu bisa dikatakan seperti mengasah pakai ini bisa setajam silet, harus dibuktikan, bukan sekedar ngomong.
Nah, ini hasilnya. Bukan sekedar ngomong tajam setajam jilet. Nah, ini jadi saya berani berkata, berani tanggung jawab, saya buktikan di hadapan Anda bahwa ini ya memang benar-benar tajam. Tata juga begitu. Jangan suka mengasah pisau-pisau Tata ini dengan beji. Merusak ini. Ini nantinya peralatan kita akan menjadi mudah, jadi enom. Kalau sudah mudah, bajanya jadi mudah, nanti diasah tajam, dibuat sebentar saja sudah tumpul. Itulah rusaknya jika kita mengasah pakai ini. Jadi kita jangan awur-awuran lah, jadi tukang jangan ngawur. Berilah contoh kepada sekitar kita yang baik. Kita mengasah bagaimana yang sebenarnya, jangan sak petuke ono tata ono ini dingsas. Itu tata cara yang nggak benar. Jadi kita sebisa mungkin memberikan contoh kepada sekitar kita yang baik, yang bisa ditiru, baik tua maupun muda. Jangan kita main serodok, main ngawur. Nanti diturun anak-anak kita ya juga ngawur, karena kita sebagai orang tua sudah ngawur. Cara mengasah ngawur. Peralatan yang bukan-bukan semestinya dipakai. Itu namanya nggak benar. Jadi kalau masalah peralatan di sini semuanya lengkap. Ada scrap, ada potong. Ini satu tumpuk ini. Ada potong keramik. Tapi saya nggak pernah untuk mengasah pisau atau mengasah tatah atau pisau dapur atau pisau apa saja, baik pisau sembelih. Saya nggak pernah pakai yang seperti ini. Walaupun saya punya. Walaupun ada, karena saya tahu peralatan seperti ini kalau dibuat ngasah itu ngerusak, bukan jadi tajam tapi malah tumpul. Apalagi untuk pisau sembelih, kita harus benar-benar hati-hati. Kita harus bisa membayangkan kalau pisau kita nggak tajam dibuat nyembelih gimana. Mau nyembelih kambing atau ayam, kita ngasah pisaunya pakai gerinda. Ya kasihan lah sama hewan yang kita sembelih. Walaupun itu namanya hewan, tapi juga punya rasa sakit. Kalau kita pakai pisau yang kurang tajam, itu sama saja dengan kita menyembelih ayam atau kambing atau sapi itu pakai gergaji. Gergaji itu bisa untuk memotong ayam atau kambing atau sapi bisa, tapi ya sakit, mungkin lebih sakit berapa kali lipat gitulah sama dengan ini. Jadi kalau pisau yang benar-benar tajam ini untuk penyembelihan ya insya Allah nggak begitu sakit. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai penyembelih hewan atau apalah itu menggunakan peralatan menyiksa. Jadi terutama ya contohnya ini saja. Kalau memang benar-benar tajam ya bisa dibuktikan. Nah, ini benar-benar tajam. Ini untuk menyembelih ayam ya juga langsung serit, nggak pakai diengek-engek. Sekali jalan serit, nah sudah beres. Ini juga begitu. Tatah dibuat natah juga enak. Nah, ini yang memang benar-benar tajam. Tuh. Dan di sini karena saya memahami semua, karena di sini saya selain saya profesi mebel, saya memang tukang sembelih korban. Jadi saya memahami tajam dan tidaknya pisau. Baik itu pisau pertukangan maupun pisau dapur maupun pisau apa saja.
Jadi untuk pisau-pisau seperti ini cara mengasahnya pakai ini untuk mendapatkan hasil yang benar-benar tajam. Dan untuk pisau, jenis pisau yang terbuat dari baja intan, ya mengasahnya pakai ini. Nggak bisa pakai ini. Seperti mata pisau pasrah, nggak bisa pakai ini. Harus pakai ini. Nggak bisa diasah manual. Itulah perbedaan dan keakuratan mengasah pisau yang benar harus pakai ini. Jangan mengasah pisau pakai peralatan yang lain-lain, pakai scrap, pakai pemotong besi, pakai penggosok kayu. Jangan ditirukan tutorial yang seperti itu. Kita sudah harus mulai belajar mengerti, belajar memahami. Itulah sedikit tutorial dan tata cara mengasah pisau yang benar. Jadi kita tidak asal-asalan. Jangan percaya dengan ini tajam setajam silet, tapi cara mengirisnya diseret gini. Ya kalau diseret begini, ya meskipun pisau tumpul ya bisa saja. Apalagi kalau saya bilang tajam, dicoba ini ke rambut. Inilah. Nah, kalau nggak percaya inilah 100% tajam. Jadi kalau saya bilang setajam silet, ya ini buktinya. Ke rambut saja bukan diiriskan, diserut. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Ini padahal pisau dapur ini. Apalagi untuk pisau cukur. Nah, demikian sobat semua. Mudah-mudahan tutorial dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa gampang Anda pahami tata caranya. Dan di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen dari saya. Ya, cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.